Dan di tempat pelayanan yang baru itu Bapak Ibu, di tempat pelayanan pertama yang ditempati oleh suami dan saya, kami seperti dihantar di sana untuk menghadapi perkawinan manusia-manusia yang aneh-aneh Bapak Ibu. Jauh sebelum itu kami mendapat kabar bahwa hamba-hamba Tuhan di situ, dia punya pendeta, gembala, mereka memberkati pasangan-pasangan yang aneh-aneh. Sebagai contoh, pasangan yang wanitanya itu, perempuannya itu janda bercerai ya, cerai hidup, dan lelakinya itu duda juga bercerai hidup dengan pasangannya, dan keduanya mau dipersatukan, diberkati, mau berkawin di dalam gedung gereja, dan mau supaya mereka melakukan atau melangsungkan pemberkatan di dalam gedung gereja. Lepas itu kan di mana yang perempuannya lagi berapa bulan dari selepas perkawinan sudah mau beranak Bapak Ibu. Mereka sudah mengandung sebelum berkawin. Tetapi mereka mau supaya diberkati, dinikah kuduskan di dalam gedung gereja pada waktu itu. Sebelum penandaan itu berlaku ya, saya bercerita sebelum COVID-19 itu melanda. Dan yang anehnya, dia punya hamba Tuhan juga dengan rela hati memberkati mereka Bapak Ibu. Dan ketika kami sampai di sana, kami sempat dibenci oleh hamba-hamba Tuhan, oleh dia punya jemaat, karena kami diperhadapkan dengan perkawinan yang aneh-aneh, dan suami saya tidak mau melakukan atau tidak mengizinkan mereka melakukan pemberkatan kepada orang-orang yang begini. Jadi mereka tidak dapat menerima pembaharuan mereka tidak dapat menerima ini, ketetapan yang ini, padahal seharusnya dari dahulu memang kita sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan perkawinan, yang datang di gereja untuk pemberkatan perkawinan, adalah mereka yang kudus di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ya mungkin ini manusia akhir zaman kan, dia punya perangai pun aneh-aneh ya. Sangat aneh lagi, mereka memaksakan agar pendetanya atau gembalanya atau apa yang dilayakan untuk melaksanakan sakramen tersebut, agar mereka tetap diberkati di gedung. Begitu. Dan saya sempat berpikir Bapak Ibu, apakah kami suami istri yang gila atau mereka yang kurang waras Bapak Ibu? Kadang-kadang saya melihat suami saya itu sangat stres, macam mau nangis karena hantam oleh jemaat. Tapi susahlah. Dan saya tidak mau bercerita pasal yang tadi itu Bapak Ibu. Saya meneruskan kesaksian saya. Jadi setelah COVID-19 itu melanda dan saya telah menerima suntikan cairan itu sebanyak 2 kali, dan saya melalui proses pertaubatan,
di hadapan Tuhan. Di suatu waktu yang lain itu, saya telah dihubungi oleh Sis Riana, Malaikat Riana, untuk menyampaikan bahwa Bapak mengkehendaki kami bersaksi, menjadi saksi kebenaran di akhir waktu ini. Lalu saya menerima dengan hati yang lapang dan terbuka, walaupun sebenarnya saya tidak tahu apa yang harus saya saksikan. Saya bergumul hebat juga, tidak dapat tidur, mandi tidak basah, tidur tidak lena, susah hati Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, akhirnya saya tampil bersaksi pada kesaksian yang pertama. Tapi sebelum saya bersaksi itu, saya telah memberitahukan kepada suami bahwa saya akan tampil bersaksi. Pada ketika itulah saya merasakan bahwa ada satu pedang pemisahan di antara kami yang menembusi jantung saya. Sangat sakit rasanya, karena sebelum saya tampil bersaksi, saya juga telah bersaksi kepada suami, tetapi nampaknya ia tidak dapat menerima kebenaran apa yang sudah disampaikan, yang telah kita terima, yang telah kita beritakan, yaitu berita sukacita bahwa Roh yang berdaulat itu, Tuhan Yesus Kristus, kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada di muka bumi. Jadi kami berjalan di dalam jalan yang berbeza, karena pemisahan juga sudah terjadi. Dan walaupun saya berkali-kali bersaksi kepada dia, tetapi dia masih juga tidak dapat menerima. Demikian juga sebahagian besar dari keluarga saya, orang sekeliling. Tetapi yang pasti saya sudah bersaksi, dan semua itu biarlah Tuhan yang melakukan sesuai kehendaknya, karena pekerjaan ini adalah pekerjaannya Dia. Kita hanya melakukan, kita hamba yang berdosa dan hina ini melakukan apa yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Karena saya manusia debu tanah yang berdosa, saya, jika dilihat dari kehidupan saya memang tidak layak, karena saya adalah orang-orang yang berdosa. Banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan, tetapi untuk dapat berkata-kata bagi Dia, semua itu bukan atas kekuatan saya, tetapi oleh Roh-Nya, oleh perkenanan Tuhan yang mentahirkan dosa pelanggaran saya dan melayakkan saya untuk berbicara, bersaksi bagi kemuliaan-Nya di akhir waktu ini. Dan banyak sekali pergumulan, banyak sekali tentangan, penghinaan, penghujatan, tertawaan dari sekeliling, tetapi semua itu kita sedia maklum bahwa siapapun di antara kita yang bersaksi, yang berjalan mengikut Kristus, kita sedia maklum bahwa kita harus memikul salib sebagaimana apa yang telah Bapa lakukan, Tuhan Yesus lakukan selama Ia berada di muka bumi, seperti yang telah Ia lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan juga sampai pada hari ini kita masih dapat menyaksikan bagaimana Roh itu yang dalam tubuh inkarnasinya Bapak Aditya Nugrahanto melalui perkara yang sama ditolak dunia dan tidak diterima oleh dunia, tetapi hanya diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Demikianlah kita juga melalui hal yang sama, tetapi itulah proses yang harus kita terima, yang harus kita pikul, karena Kristus adalah teladan, dan kita anak-anaknya hanya mengikuti apa yang telah Bapa telah jalani di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Semoga kesaksian ini memberkati kita semuanya. Shalom Elohim, Shalom Elohim, kepada Roh yang berdaulat, yang kudus dan yang esa. Haleluya, haleluya.